Indonesia kaya ragam budaya, satu cintanya pada semua yang ada. Eloknya sungai mengalir jauh ke laut, birunya samudra memeluk pulau-pulau. Halo teman-teman kecil, bertemu lagi dengan Miss Gaida di kelas Jagat Raya dari Puspanusa Montessori. Kemarin kita sudah belajar mengenai sungai dan bagian-bagian dari sungai. Hari ini Miss Gaida mau ajak teman-teman kecil untuk melihat lebih dekat mengenai sungai, terutama di bagian air terjun. Ada yang di sini pernah berkunjung ke air terjun atau bahkan mungkin tinggal di dekat tempat yang ada air terjunnya. Hari ini kita akan bahas ya sebenarnya air terjun itu apa, bagaimana bisa terbentuk air terjun, dan kita akan melakukan berbagai aktivitas yang ada kaitannya dengan air terjun. Kalau teman-teman kecil sudah siap, ayo kita mulai sama-sama. Ini adalah bahan-bahan yang kita butuhkan untuk kegiatan kita kali ini. Yang pertama, kita akan membutuhkan gambar besar yang ada air terjun di dalamnya. Kemudian kita akan membutuhkan ada bingkai foto, kertas, juga di sini Miss Gaida sudah siapkan 2 mangkuk kecil, pewarna makanan, air, dan juga pipet. Nanti kita akan membuat lukisan air terjun. Setelah itu kita akan membuat jembatan dengan menggunakan balok-balok plastik yang sudah ada. Kita juga akan membutuhkan kain sebagai sungai yang nanti akan mengalir di atas atau di bawah dari jembatan yang akan kita buat. Kalau teman-teman kecil sudah siap, kita akan simpan terlebih dahulu material-material yang lain kecuali gambar besar. Nah, teman-teman kecil, inilah yang disebut sebagai air terjun. Teman-teman kecil, adakah yang sudah pernah berkunjung ke air terjun atau mungkin pernah melihat videonya? Kalau teman-teman kecil perhatikan, air terjun ini ada air yang mengalir menabrak bebatuan, kemudian nanti akan masuk ke dalam kolam di bawahnya. Di Indonesia sendiri kita punya banyak sekali air terjun. Beberapa daerah memiliki lebih dari 1 air terjun. Jadi kalau teman-teman kecil mau berkunjung, nanti boleh tanyakan pada papa dan mama di manakah letak air terjun yang berada di dekat tempat tinggal teman-teman kecil. Nah, sebenarnya air terjun ini bisa juga loh kita buat sendiri. Beberapa orang atau beberapa tempat nih menyediakan air terjun buatan di dalam tempat atau rumah miliknya. Jadi prinsipnya selama air itu mengalir lalu terjun ke bawah, maka kita bisa kategorisasikan ini sebagai air terjun. Nah, teman-teman kecil tahu tidak kenapa sih sebenarnya air terjun itu bisa terjadi? Awalnya seperti yang kita tahu bahwa sungai itu mengalir dari dataran yang tinggi ke dataran yang lebih rendah. Kemudian ia perlahan akan menabrak bebatuan. Dan tahu tidak teman-teman kecil bahwa air itu bisa menghancurkan bebatuan. Tapi memang membutuhkan waktu yang sangat lama. Proses yang lama itu yang akan membuat bebatuan ini membentuk satu aliran yang curam turun ke bawah. Sehingga airnya juga ikut turun ke bawah seperti ini. Nah, kita juga perlu berhati-hati karena tidak semua air terjun itu aman untuk dikunjungi. Beberapa air terjun memang memperbolehkan kita atau termasuk ke dalam kategori aman sehingga kita biasanya bisa berenang di area kolam air terjunnya. Tapi ada beberapa jenis air terjun yang tidak bisa kita datangi atau berbahaya jika didatangi. Nah, air terjun sendiri itu terbagi ke dalam beberapa kelompok. Yang pertama itu ada block waterfall. Nah, waterfall sendiri adalah bahasa Inggris dari air terjun.
Nah, air terjun yang terkategorisasikan sebagai block waterfall ini biasanya berasal dari aliran sungai yang sangat lebar. Jadi aliran sungainya ini lebar sekali, kemudian mengalirlah air ke bawah yang menimbulkan block waterfall. Nah, kalau ini terkenal sekali teman-teman kecil. Salah satunya adalah Niagara Falls yang ada di negara Kanada. Kemudian ada juga air terjun jenis Cascade. Nah, air terjun ini itu biasanya ada tangga-tangga batunya teman-teman kecil, mirip seperti ini. Jadi ada tangga-tangga batu di mana airnya akan mengalir ke bawah sebelum menabrak tangga-tangga batu ini. Kemudian ada juga namanya air terjun cataract. Nah, air terjun ini itu air terjun yang besar dan berbahaya. Di mana air terjun ini debit airnya atau volume air yang turun nih itu turun dalam jumlah besar sehingga tidak aman dan tidak boleh untuk orang-orang berenang di sekitarnya. Nah, itu ada di daerah Argentina dan Brazil, namanya Iguazu Falls. Jadi di sana kita tidak bisa berenang karena memang debit airnya sangat tinggi. Jadi teman-teman kecil kalau berkunjung nih ke daerah yang ada air terjunnya, teman-teman kecil perlu perhatikan apakah air yang turun itu cukup deras atau tidak. Dan teman-teman kecil perlu bertanya pada orang-orang yang ada di sekitar sana apakah aman untuk berenang di sana atau tidak. Kembali lagi Miss Gaida ingatkan bahwa perairan air tawar ini tidak semuanya aman. Jadi perlu sekali pendampingan dari mama dan papa jika ingin berkunjung ke daerah-daerah dengan perairan air tawar termasuk air terjun ini. Jadi teman-teman kecil nanti juga bisa temukan ada ikan-ikan, pohon-pohon, lumut juga biasanya bisa kita temukan di sekitar air terjun. Kalau ada teman-teman kecil yang pernah berkunjung ke air terjun, boleh nanti lampirkan fotonya di grup WhatsApp kelas Jagat Raya yang kita punya. Sehingga Miss Gaida bisa lihat ya, seperti apa sih foto teman-teman kecil saat berada di dekat air terjun. Sekarang Miss Gaida mau ajak teman-teman kecil untuk berkegiatan melukis seperti membuat air terjun. Ada yang sudah pernah membuatnya? Kalau belum, kita akan siapkan bahannya bersama-sama. Kita akan membutuhkan bingkai atau figura, kemudian di sini ada kertas. Lalu di sini teman-teman kecil boleh siapkan pewarna makanan, warna hijau dan juga warna biru. Miss Gaida di sini punya air. Nah, wadahnya ada dua karena warnanya ada dua. Pertama-tama teman-teman kecil boleh tuangkan terlebih dahulu pewarnanya. Kita butuh sedikit saja pewarna. Jadi diteteskan. Warna hijau juga. Kemudian kita akan tuangkan air. Jika sudah, teman-teman kecil bisa mengambil satu kertasnya. Miss Gaida berikan dua ya. Kalau teman-teman kecil nanti mau ulang kembali kegiatannya boleh. Nah, lalu bagian atasnya bisa teman-teman kecil rekatkan dengan menggunakan perekat ganda. Kalau teman-teman kecil punya washi tape juga boleh digunakan ya. Kita tempel di bagian atas dan bawahnya saja. Nah, jika sudah, kita akan posisikan figuranya berdiri seperti ini. Nah, teman-teman kecil bisa lihat ya nanti dari atas bagaimana lukisan air terjun ini dibuat. Teman-teman boleh aduk warnanya. Kita bisa ambil, tekan seperti ini, lalu lepaskan di dalam air.
Pastikan bagian bawahnya, ini bagian bawah yang aman jika terkena air. Nah, lalu teman-teman kecil bisa teteskan seperti ini. Wah, dia mengalir ya, seperti air terjun. Bisa juga dari bawah teman-teman kecil, boleh dimulai dari mana saja. Wah, lihat bagaimana lukisan air terjun punya teman-teman kecil. Apakah mengalir juga dari atas ke bawah? Nah, teman-teman kecil kalau mau ulang nanti boleh diulang kembali ya. Kalau teman-teman kecil perhatikan di bagian sini ada genangan air berwarna. Nah, itu juga tampak seperti kolam dari air terjun yang biasanya kita temukan jika kita mengunjungi air terjun. Kalau sudah, teman-teman kecil boleh biarkan ini sampai kering. Miss Gaida akan keringkan dulu ya punya Miss Gaida. Lalu teman-teman kecil boleh bersihkan area kerja milik teman-teman kecil. Bisa menggunakan tisu basah atau tisu kering. Boleh juga pakai lap. Warna hijau dan warna birunya tercampur jadi satu. Teman-teman kecil boleh bersihkan areanya karena akan kita gunakan kembali untuk membuat jembatan. Kalau teman-teman kecil mau berpindah area bekerjanya di lantai, boleh juga ya, karena kita akan membuat aliran sungai yang cukup panjang. Jadi kalau mejanya teman-teman kecil bentuknya kecil, maka teman-teman kecil boleh berpindah bekerja di area lantai. Nah, sekarang teman-teman kecil boleh keluarkan kita punya kain berwarna biru. Ada yang mau sentuh? Kainnya lembut. Nah, kainnya boleh teman-teman kecil bentangkan. Wah, panjang ya kainnya, jadi teman-teman kecil boleh nih berkegiatan di bawah atau di lantai. Nah, selain itu teman-teman kecil juga akan membutuhkan balok-balok plastik seperti ini. Nah, teman-teman kecil bisa berkreasi nih untuk membuat jembatan. Miss Gaida akan berikan contohnya seperti apa sih jembatan yang kita bisa buat dengan menggunakan balok-balok plastik yang kita punya. Nah, teman-teman kecil boleh
membuatnya sesuai dengan kreasi teman-teman kecil ya. Jadi tidak harus sama seperti yang Miss Gaida buat. Miss Gaida mau buat seperti ini. Ini salah satu jembatan yang Miss Gaida buat. Kita bisa bentangkan seperti ini. Kalau teman-teman kecil mau buat yang lainnya, bisa juga. Teman-teman kecil bisa susun sesuai dengan kreativitasnya teman-teman kecil. Nah, ini jembatan kedua yang Miss Gaida buat. Teman-teman kecil boleh membuat beberapa jembatan, lalu teman-teman kecil pasangkan di area-area sungainya. Teman-teman kecil juga bisa membuat perahu dengan menggunakan sisa balok yang teman-teman kecil masih punya. Perahu biasanya di bagian belakangnya. Nah, silakan teman-teman kecil berkreasi membuat kapal yang teman-teman kecil akan buat melewati jembatannya. Wah. Teman-teman kecil kemudian nanti bisa melepaskannya kembali lalu membangun kembali jembatan yang baru dengan kreativitas yang teman-teman kecil miliki. Kegiatan ini bisa dilakukan juga bersama mama dan papa di rumah. Jadi nanti bisa ajak mama, papa, atau kakak untuk berkegiatan bersama-sama. Wah, seru sekali ya tadi kita berkegiatan mengenal air terjun dengan berbagai cara. Tadi kita sudah bercerita nih sama-sama mengenai air terjun, juga membuat lukisan air terjun, dan tentunya tadi kita sudah melakukan satu kegiatan yang sangat seru yaitu membuat jembatan. Wah, teman-teman kecil, semoga teman-teman kecil suka ya dengan kegiatan kita hari ini, karena Miss Gaida bersenang-senang sekali nih selama proses membuatnya. Semoga teman-teman kecil di rumah juga merasakan hal yang sama. Sampai bertemu lagi ya di kelas Jagat Raya yang selanjutnya. Sampai jumpa!